Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selama 4 jam ke depan kita akan belajar tentang teori probabilitas, kemudian variabel acak, dan distribusi ya. Jadi kalau dulu pernah belajar fungsi kan gitu ya, fungsi berawal dari variabelnya apa gitu ya, variabel bebasnya apa, tak bebasnya apa, kemudian muncul di situ fungsi. Nah, di dalam statistika juga ada seperti itu ya. Tapi variabel yang digunakan di dalam statistik adalah variabel acak gitu ya. Jadi nanti ketika kita udah beres menjelaskan probabilitas, nanti masuk ke pendefinisian dari variabel acaknya bagaimana, kemudian nanti ujungnya adalah ke fungsi distribusi. Nanti permainnya akan lebih seru lagi ya. Kita akan coba nanti mengarah ke riset atau penelitian yang nanti akan kamu hadapi ya pada saat mengerjakan tugas akhir. Tapi dasar-dasar ini harus kamu kuasai juga. Gitu. Gak bisa kita melepaskan dari teori dasar ini.
Jadi berangkat dari untuk mempelajari statistika itu ada fungsinya ya. Jadi fungsinya adalah fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini berbeda dengan fungsi yang ada di matematik gitu ya. Ini sangat luar biasa. Kalau di matematik itu fungsinya tak berhingga banyak. Saking banyaknya gitu. Kalau di statistik itu bisa dihitung ya jumlahnya. Ya kemungkinan ada sekitar 24-an lah. Tapi yang dipakai nggak nyampe sebanyak itu. Kalau yang dipakai fungsi distribusi hanya beberapa aja, 2 atau 3 aja. Ya. Baik, kita akan mulai lagi dengan lanjutan materi yang kemarin tentang probabilitas ya. Kita udah nyampe mana nih probabilitasnya kemarin? Minggu kemarin. Ada yang ingat? Sampai yang ke teknik sipil, Pak. Yang teknik sipil itu ya. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi, itu ujung-ujungnya kita bisa membuat fungsi dari data yang kita amati. Nah, bentuk fungsi distribusinya apa? Dilihat dari persen. Jadi persen dari frekuensi ya, dari situ. Jadi persen frekuensi itu adalah probabilitasnya yang mengantar kita ke fungsi distribusi. Nanti itu kita jelaskan sampai ke sana. Ini ya, yang kemarin itu sampai sini ya. Iya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, itu ya. Nah, dengan sendirinya kita sudah bisa melihat wajah data atau yang disebut dengan fungsi dari data itu sendiri ya. Nah, di situ ada jumlah pengamatan yang dilakukan selama 60 hari. Ya, 60 hari pengamatan. Mungkin kemungkinan 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kita amati, ternyata ada yang belok ke kanan itu pada pertigaan jalan selama 2 bulan itu 4 kali ya, yang tidak. Jadi tidak belok kanan 4 kali, mungkin 4 hari. 4 kali nggak tahu hari apa. Jadi secara acak dia melakukan pengamatan 4 hari, nggak ada mobil yang belok. Satu mobil dilakukan 16 kali. Berarti ini termasuk jalur sepi ya. Kemudian 20 kali itu 2 mobil. Kemudian 3 mobil 14 kali, 4 mobil 3 kali, 5 mobil 2 kali ya. Nah, kemudian kalau kita lihat relatifnya, nah ini mengantar ke fungsi distribusi nantinya. Jadi relatifnya yang pertama 4/60 itu artinya bahwa banyaknya mobil yang berbelok ke seruas kanan, tidak ada mobil, itu probabilitasnya 4 dibagi 60. Kalau satu mobil, probabilitasnya adalah 16 dibagi 60. 60 itu adalah banyaknya kejadian, sedangkan 16 itu adalah banyaknya event ya. Jadi kan Bapak udah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan event, simple event, dan ruang sampel ya. Gitu. Oh ya, udah ya ini, yang ini ya. Iya, Pak, sudah. Jadi ada event. Event itu adalah kumpulan dari kejadian, tapi event ini ada bagian di dalam ruang sampel, himpunan semua kejadian yang mungkin ya. Oke, kita lanjutkan tentang probabilitasnya.
Ini ada contohnya, bisa kita baca, kebaca soalnya. Kebaca, Pak. Pelemparan 2 buah uang logam. Jadi uang logam itu ada 2. Kalau uang logam tuh cirinya ada gambar, ada apa? Angka. Cirinya adalah, jadi sebaliknya adalah gambar. Saya buatin uang logam tuh. Di sana gambar, di sini ada angkanya. Jadi sebelahnya gambar, sebelahnya angkanya, bersebelahan. Ya. Nah itu. Nah, tentukan ruang sampel. Jadi ke ruang sampel dari kemunculan angka gambar setelah kita melakukan lantunan 1 kali lantunan dari 2 buah uang logam. Bila menyatakan kejadian munculnya sisi yang sama dari 2 uang logam tersebut, tentukan probabilitas kejadian A. Jadi peluang event A. Coba kita cari ruang sampelnya apa aja. Gambar angka. Gambar-gambar angka-gambar angka-angka, Pak. Jadi kalau Bapak buatkan tabelnya ya di sini. Nah, bikin tabelnya gini ya. Nah, ini muka pertama, ini muka yang kedua. Muka pertama bisa muncul angka, bisa gambar kan. Muka yang kedua, uang logam pertama bisa muncul angka, bisa uang logam yang kedua bisa angka, bisa gambar. Gitu ya. Begitu dilempar sekali, maka yang akan muncul bisa angka-angka kan. Kemudian angka gambar. Gitu ya. Kemudian ini gambar angka, sini gambar. Jadi ini adalah S-nya. Jadi NS-nya ada berapa? NS-nya adalah 4 ya. Kemudian A itu. A itu adalah muncul sisi yang sama. Sisi yang sama kan cuma ini, angka-angka, terus gambar-gambar. Nah, berarti di sini ada berapa NA-nya? Ada 2. Berarti peluang kejadian A sama dengan 2/4. Sama dengan 1/2. Setengah ya. Jelas? Jelas, Pak. Oh, ini kalau dibuat persen, 5%. Ini artinya bahwa fenomena ini bisa kita amati bahwa kalau kita melakukan lantunan 2 uang logam, ya, sekali lemparan, maka 50% itu akan muncul angka. Gitu. Jelas, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, misalkan saya punya berikutnya ada oke. Nah, saya mau lantunkan tos uang logam 3 kali. Ini 3 kali ya. Tos uang logam 3 kali. Yang kedua, setelah diteros uang logam 3 kali, tentukan muncul
3 gambar. Dari 3 kali lantunan. Terus yang kedua, tentukan muncul paling sedikit satu angka. Nah, kalau kita bicara tentang paling sedikit itu biasanya di absen ya. Jadi kemungkinan 1 angka, 2 angka, dan 3 angka. Ngerti nggak? Jadi kalau saya beli HP yang bagus di BC, berapa uang yang harus dibawa? Paling sedikit kalau pengen dapat HP bagus 10 juta. Bisa diambil dari terkecil 10 juta, bisa 11 juta, bisa 12 juta, dan seterusnya. Sampai terbesar. Gitu kan ya? Itu kalau kita menyatakan pernyataan paling sedikit. Nah, kalau paling banyak, itu di absen dari paling banyak ke sedikit. Sebagai contoh misalnya, Pak Edi boleh nggak kelas lain ikut daring dengan kuliah statistika ini? Boleh. Paling banyak 3 orang. Berarti di absen kalau paling banyak 3 orang. 3 orang boleh. 2 orang boleh nggak? Boleh. 1 orang boleh. Kalau orang nggak ada orang, ya boleh juga gitu. Ya. Jadi di absen dari terbanyak sampai ke terkecil. Nah, tapi kalau misalnya disyaratkan paling banyak 3 orang, masuk 4 orang nggak boleh kan? Jadi yang diboleh itu kan 3 orang, atau 2 orang, atau 1 orang. Kan disebutkan di situ paling banyak. Jadi kalau paling banyak di absen dari paling banyak sampai ke kecil. Itu istilah-istilahnya ya. Nah, di sini tentukan muncul paling sedikit 1 angka. Silahkan kamu rumuskan dulu. Kalau misalnya di sini adalah event A, dan di sini adalah event B gitu ya. Oke, berapa peluang A dan peluang B? PA-nya berapa? Kemudian PB-nya berapa? Silakan pikirkan dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jangan lupa ya, nanti direkap kehadiran pada perkuliahan hari ini. Saya percayakan sama ketua kelasnya. Baik, Pak.
Oke. Kenapa saya bahas ini ya, probabilitas ini agak sedikit mendalam. Dulu pernah ada mahasiswa sipil yang nanya ke Bapak tentang statistika penelitian dia menggunakan metode statistika. Dia menggunakan model Monte Carlo gitu ya. Sementara dia belum pernah belajar statistika, itu luar biasa gitu ya. Itu sesuatu yang surprise buat saya gitu. Dia menggunakan model itu ya, penelitiannya. Tapi alhamdulillah selesai juga ya, tuntas penelitian itu. Karena dulunya sama dosen yang bersangkutan dirujuk ke saya untuk didapatkan solusinya. Ya, saya insya Allah saya akan bantu menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau misalnya persoalan ini di luar dari konteks, nggak apa-apa ya. Cuma kalau di luar konteks kamu sudah punya dasar statistik, itu nggak terlalu sulit. Gitu. Cuma kesulitannya kalau nggak punya dasar statistik, tapi penelitiannya mengarah ke sana. Mungkin dari referensi yang dia pakai itu menggunakan model itu ya, statistiknya udah tinggi sekali ya. Ya juga saya kaget juga di refrigerasi itu juga menggunakan statistik, sementara di perkuliahan perkuliahan itu nggak ada pure statistik gitu. Tahun kemarin ada 2 mahasiswa yang harus dibimbing sama Bapak gitu tentang statistik. Tahun sekarang masih ada juga gitu. Ini ke Bapak juga untuk statistiknya. Padahal Bapak udah sarankan supaya mahasiswa yang bersangkutan harus di jurusan itu harus ada mata kuliah statistiknya. Malah 2 mahasiswa itu ingin kuliah di sini di RPL, mau ikut ke RPL, tapi kan materinya belum nyampe ke sana, jadi belum nyampe ke inti yang merupakan riset dia gitu. Karena yang diajarkan baru dasar-dasarnya aja kan dari sini, sehingga kesulitan. Ya kalau kamu mau ngikuti ini kan harus menjalani 1 semester. Ya udah, akhirnya saya kasih referensi. Nah kamu harus baca. Nanti kalau nggak kesulitan bisa komunikasikan lagi dengan Papa. Saya udah arahkan untuk penggunaan softwarenya. Saya arahkan untuk pembuatan teorinya yang bisa merangkum persoalan yang dihadapi, gitu ya. Nah ini kebetulan di sipil ada mata kuliah statistik. Nah itu kalau misalnya nanti tugas akhirnya menggunakan teori statistik, ya kalau kita udah punya dasarnya nggak akan kelabakan banget gitu ya. Diarahkan ke sana juga pasti kamu bisa gitu, nggak sulit. Memang kalau tugas akhir itu kan boleh dikatakan persoalan-persoalannya ya sangat sangat liar sekali, karena dalam tugas ini kan dituntut tidak, jadi dituntut keterbaruan. Jadi harus sesuatu yang kita amati yang baru, yang bukan sudah diamati oleh orang-orang sebelumnya gitu. Iya, Pak. Mengambil langkah-langkah ya melakukan hal lain. Ya, kalau D4 kan udah masuk ke rancangan. Nah, dari rancangan itu ada nilai plusnya supaya keterbaruannya kelihatan ya pakai metode statistik ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dia menggunakan ini dalam melakukan analisis, nah ini satu lagi dengan statistik udah beda lagi kan. Nah itu. Jadi mungkin keterbaruannya itu hanya dilihat dari model metodologi risetnya. Ya. Baik, kita jawab aja ya. Ruang sampelnya gimana nih? 8, Pak. Uang
Ada 8 ya? Ya. Iya, Pak. Bagus, hebat ya. Nah, jadi cuma dibayangkan aja nih. Jadi kemungkinan semua kan. Terus nanti angka gambar kan ya. Terus nanti angka gambar angka kan. Iya, Pak. Jadi lantunan yang kedua gambar. Atau lantunan pertama gambar. Gambarnya 2. Dia sama gambar angka gambar. Angka gambar. Ketiga-tiganya gambar ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita lihat muncul 3 gambar dari 3 kali lantunan. Jadi isinya A semua kan? Iya, Pak. Jadi dari sini peluang A berapa? 1/8, Pak. 1/8. Atau ke 12. Kemudian, oke. B itu isinya apa? Paling sedikit 1 angka. Ada 7, Pak. Kalau ada berapa? 7 ya? Ada 7. Berarti ini kan? Ini kan? Iya, Pak. Ya. Jadi paling sedikit 1 angka. Jadi B itu NB. Belajar di sini NB sama dengan 7 ya. Iya. Jadi peluang B 7/8. Nah, kalau misalnya saya punya C, gambar semua, tiga-tiganya gambar. Maka peluang C sama dengan 1/8. Saya mau melakukan riset gitu ya. Apa hubungannya peluang C dengan peluang B? Ternyata peluang C itu bisa dicari pakai ini ya. 1 dikurangi peluang B kan. Jadi 1 kurang 78 ya. Jadi 1/8. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, ini yang akan dijelaskan. Jadi sebetulnya probabilitas itu ya bisa ditentukan, cara ngitungnya 2 cara. Ini menurut sampel, ini adalah event A, yang ini adalah bukan event A. Jadi ini adalah A, ini event A, sedangkan di sini pakai atas C-nya bukan event A. Jadi bukan kejadian A yang di luar ini. Nah, tapi kalau dihitung peluang kejadian A, kalau dihitung nih, kalau digabungkan A digabung dengan A komplement itu sama dengan himpunan S ya. Berarti peluang kejadian A ditambah peluang A komplement ini sama dengan peluang kejadian S. Itu enggak? Nah, kalau peluang luas dibagi dengan PS, kita dapatkan di sini peluang kejadian A apa? Bentar. Ngaco. Ini banyak unsur A ditambah dengan banyak unsur A komplement. Ini sama dengan banyaknya unsur S kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau kita bagi dengan NS, jadi ini NA per NS, di sini NA komplement per NS, dan di sini adalah NS per NS. NS per NS kan 1 ya. Jadi yang ini adalah peluang A, yang ini adalah peluang A komplement, ini adalah 1. Jadi kita bisa punya 2 rumus di sini. Peluang kejadian A, kalau ngitungnya susah, bisa pakai peluang komplement. Ya. Sebaliknya, kalau kita mau nyari peluang A komplement susah, bisa kita menghitung pakai peluang kejadian A. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak.
Oke. Berikutnya adalah perumusan probabilitas kejadian majemuk. Ya, copy dulu PPT-nya. Disebut kejadian majemuk karena di dalam ruang sampelnya terdapat 2 event ya. Jadi ada 2 event, ada event A sama event B. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi kalau misalnya kita gabungkan ya di sini banyaknya unsur A gabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B. Kenapa dikurangi NA iris B? Gini ya. Jadi ketika kita menghitung banyaknya unsur A, nah ini kan segini ya. Terus hitung lagi banyaknya unsur B. Nah, ini dilewati berapa kali nih yang tengah ini? Satu oleh A, satu lagi oleh B kan? Iya, Pak. Dan yang di tengah ini adalah irisan dari AB kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau kita mau ada berapa unsur A digabung B, unsur A ditambah unsur B dikurangi unsur A iris B kan? Yang di tengah ini. Kenapa dikurangi? Karena yang tengah ini dihitung 2 kali gitu. Pertama oleh A, yang kedua oleh B. Jadi kalau rumus ini NA tambah NB dikurangi NA iris B akan menghasilkan jumlah unsur A digabung B. Jelas? Jelas, Pak. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, oh berarti PA gabung B itu sama PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Nah, gimana kalau himpunannya begini? Nah, kalau begini misalkan, A ini B. Berarti PA iris B himpunan kosong ya. 0 kan? Betul nggak? Betul, Pak. Kalau ini disebut A dan B saling lepas. Artinya tidak ada irisan A dengan B. Jadi perhitungan PA gabung B, maka kalau PA gabung B, untuk yang saling lepas cukup peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Karena irisannya nggak ada, himpunan kosong. Jelas? Tapi kalau misalnya kedua himpunan A dan B beririsan, maka ngitungnya peluang A gabung B itu PA tambah PB dikurangi PA iris B. Ini contohnya, silakan disimak.
Membaca soalnya? Terbaca, Pak. Ya, silakan dicoba ya.
Ada yang bisa? Berapa ya? 14/45 bukan, Pak? Iya, Pak. Sama, Pak. Ya, betul. Tuh, kamu bisaan ya. A-nya itu apa di sini? A-nya Kalkulus. Kalkulus ya. Berarti peluang A 2/3 ya. B-nya lulus statistika. Berarti peluang B 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya 1 mata kuliah, maka sekurang-kurangnya 1 mata kuliah di atas adalah 4. Berapa peluang yang lulus kedua mata kuliah itu? Jadi yang diketahui PA gabung B ya ini ya. Ini 4/5. Irisan bukan, Pak? Bukannya irisan. Kalau sekurang-kurang mah 4/5. Kalau irisan mah dua-duanya. Kayak gini. Mau makan pisang dan comro harus dua-duanya dimakan ya. Tapi kalau mau makan pisang atau comro gimana tuh? Bisa pisang aja, bisa comro aja, bisa keduanya. Betul nggak? Oh iya, Pak. Iya, jadi arti sekurang-kurangnya adalah 1 berarti gabungan bukan irisan. Ya. Iya, Pak. Kalau irisan mah kedua-duanya harus lulus. Ngerti nggak? Iya, Pak, ngerti, Pak. Oke, kalau ini kan artinya adalah keduanya harus lulus. Baik kalkulus maupun statistiknya harus lulus dua-duanya. Jadi yang dicari sebetulnya kedua mata kuliah tersebut. Ya. Berarti kalau kita hitung pakai rumus PA gabung B itu kan ini PA tambah PB ya. Kurangi PA iris B kan gitu. PA gabung B-nya yang diketahui 4/5. Ini 2/3. Ini 4/9. Ini yang kita cari. Ya. Jadi PA iris B sama dengan 14/45 ya. Pakai cara pindah luas. Oke, satu lagi. Pada pelemparan 2 buah dadu, jadi dadu itu ada 2 ya. Ini dadu pertama, dadu yang kedua. Dadu pertama bisa muncul 1 titik, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga bisa 1, 2, 3. Nanti kalau dilempar maka akan kemunculnya 1,1 kan. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Terus nanti 2, 1, 2, 2, 2, 3,
24, 25. Berikutnya adalah 31, 32, 33, 34, 35. Nanti di sini digeserkan 41, 42, 43, 44, 5. Banyak ya, 51. Ada berapa ruang sampahnya? 30. 36 ya? 36, Pak. Bapak kurang satu ya itu, Pak. Pak kurang. Oh, ini kurang 1, ini 6 ya. Iya. 16, 26, 36, 46, 56. Lagi ke bawah 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi sini NS-nya adalah 36. Nah, sekarang coba kita periksa yang berjumlah berapa tadi teh? 7 ya? 7 atau 11? Dan 11. Atau Jumlah 7 atau 11? Pakai stabilo aja. Yang 7 teh mana nih? Nih kan. 7. Ya, kalau yang jumlah 11 kasih warna kuning. Ya. 11 itu 65 gimana? Gitu kan ya? Jadi kalau Bapak kasih ciri di sini adalah A, ini adalah B kan? Jadi A iris B ada nggak? Benar? Kosong kan gitu ya? iya, Pak. Jadi dari sini jadi peluang A gabung B kan atau ini. Jadi yang dihitung cuma peluang A ditambah dengan peluang B. Tanpa peluang A iris B karena irisannya adalah kosong. Yang A itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 36. Yang B apa? Ini 2 per 36. Jadi hasilnya adalah 8 per 36. Ya. Bagi 4, 2 per 9 ya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Yes. Nah, ini adalah kejadian ini disebut apa? Saling lepas. Jadi A dan B saling lepas.
Baik, kita lanjutkan ya. Ini sebetulnya kuliah pagi ini secara kebetulan ya, memang Bapak ada perlunya pada siang hari gitu ya. Tadinya Bapak mau mengusulkan dipindah ke pagi. Ya, jadi untuk sementara minggu depan juga tetap pagi ya. Iya, Baik, Pak. Siap, Pak. Nah, ada yang sebut tadi mas saling lepas, ini saling bebas. Ya, dua kejadian saling bebas. Jadi dua kejadian A dan B dan ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Dan sebaliknya, kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Gitu ya. Kalau yang peluang ini, A ini saling bebas nggak? Ini. Saling lepas, Pak. Saling lepas, Pak. Kalau ini mah saling lepas. Jadi jangan diartikan bahwa saling lepas itu saling bebas, bukan ya? Nah, kalau di ini dihitung kan, kalau peluang kejadian A, oke. Kalau ini peluang kejadian A dan B-nya kosong ya, betul nggak? Nah, jadi kalau ini peluang kejadian A dan B-nya ada sebetulnya. Cuma menghitung dengan cara mengalihkan kedua peluang itu. Yang paling sederhana mah ini aja. Ani lulus misalnya. Lulus ujian. Event B, Badu yang lulus ujian.
Kalau peluang A diketahui misalkan 8/9, peluang B misalkan 3/4, gitu ya. Bisa nggak kita ngitung peluang A dan B? Yang berarti Ani dan Badul lulus kan gitu ya? Bisa, karena A dan B itu saling bebas. Jadi artinya bahwa fenomena A dan B itu tidak mungkin bisa saling berhubungan kan gitu ya. Masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri. Nggak mungkin A lulus berarti si B juga harus lulus kan gitu. Enggak. Jadi ini disebut saling bebas. Jadi ngitungnya adalah peluang A kali peluang B. 8/9 kali 3/4 gitu ya. Ini 3 nih, habis ini jadi 2/3. Jadi kalau kita mau menentukan berapa sih peluang Ani dan Badul lulus, yaitu dikalikan. Kenapa? Cirinya dikalikan bahwa Ani dan Baduti tidak ada hubungannya, jadi saling bebas. Kalau ini saling lepas, kalau saling lepas otomatis kita tidak mungkin bisa menghitung peluang A dan B, ya. Jadi bedanya gitu ya. Kalau saling bebas itu bisa menghitung peluang A dan B, kalau saling lepas itu nggak bisa menghitung peluang A dan B. Jadi peluang A dan B-nya untuk saling lepas 0, kalau peluang A dan B untuk saling bebasnya ada peluangnya gitu. Jelas bisa dipahami? Jelas, Pak. Oke, kita ambil contoh ya. Nah, coba kita amati apakah fenomena berikut ini saling lepas. Silakan dipikirkan ya. Pada pelemparan dadu, apakah kejadian muncul muka kecil 3, dadu pertama, dan kejadian muka besar 7 saling bebas? Nah, berarti kita harus membuktikan bahwa peluang, ini kan sebut A, ini yang B-nya ya, bahwa peluang kejadian A dan B bisa dihitung pakai peluang A dikalikan peluang B. Kita buktikan, bisa nggak gitu kita ngitung seperti ini. Nah, saya copy dulu nih ruang sampelnya. Ya. Biarinlah. Silakan catat dulu kejadian saling bebas ya. Nanti kita jelaskan contoh yang di bawahnya.
Ini saya berapakah? Siap. Ini saya tahu. Siap. How's the Asia Pacific markets today for the Major traded lower on Friday as demand? Udah kaget. Ini yang tadi mau konjuran. Apa? Tuh, bisa lihat. Ya, 50.090. Lah, kau baik-baik saja. Sebenarnya kamu gak berhasil. You are bound to find a wide selection of impressive, detailed, traditional handcrafts. Baik, kalau kita melihat persentase untuk Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Iya, Pak. Yang sudah saling bebas, gimana? Saling bebas, Pak. Iya, bagus ya. Lemparan mata uang logam. Berarti betul kamu fokus. Ya, kalau kita mau belajar apapun ya sebetulnya nggak susah ya. Asal kita mau fokus ya. Jadi nggak peduli yaitu dari latar belakang apa gitu ya. Oh, dasarnya dari SMK. Saya pernah ngajar mahasiswa sipil dari SMK Pembangunan kalau nggak salah ya. Namanya Sukana. Dari saya itu dapat nilai matematikanya itu A ya. Hebat tuh. UTS-nya 80, saya masih hafal. UAS-nya 100. Pada dari SMK yang memang notabene katanya mata pelajaran dasarnya tidak terlalu kuat. Kata siapa? Jadi asal mau merenung aja sebetulnya. Mau merenung, mau memikirkan, insya Allah ya. Belajar apapun bisa. Kamu juga bisa sampai S3. Jangan mengatakan bahwa D3 itu nggak ada apa-apanya. Iya, D3 Pak. nanti lulus, D4 ya. Nanti S2 ya. Lulus S3. Iya, Pak. Banyak Amin. juga dari sipil. Dari sipil juga ada yang dari D3 sekarang udah S3. Sekarang udah jadi dosen di sipil. Saya apa itu. Dosen-dosennya dulunya dari D3 juga ya. Asal mau fokus saja. Makanya ada teman Bapak itu pernah Bapak dikasih tentangan itu sama teman dari kimia Unpad ya. Dia lagi S3 di sana. Dan nanyakan statistik untuk kimia. Saya belum tahu barangnya kayak apa gitu. Nah kemudian kok aneh nih statistiknya. Tapi teman saya itu langsung memberikan support. Saya yakin di kau bisa. Jamin. Oke. Karena dia percaya banget sama saya. Dari kepercayaan itulah saya jadi tumbuh semangat untuk mempelajarinya. Ternyata ada yang disebut dengan koemometrik. Saya pelajari itu. Saya merenung berjam-jam di situ. Dan ternyata alhamdulillah bisa. Ya. Dan tuntas. Bahkan sampai dibuatkan softwarenya, dibuatkan programnya, saya bisa itu. Ya. Nah, seperti itu. Ini satu lagi. Teman saya itu boleh dikatakan bukan dari basic komputer ya. Dia kuliahnya di namanya itu yang di Cipadung. Pokoknya dia dasarnya dia kuliah keagamaan aja. Bukan engineering. Tapi karena dia gaul dengan orang IT ya, dia bisa jadi IT gitu. Hebat. Dia gaul dengan orang IT bisa merakit komputer, bisa merancang komputer, bisa itu. Hebat ya. Karena dia nggak pernah belajar komputer. Dan hasil karyanya bisa dijual. Banyak teman-teman termasuk saudara saya juga pesan ke sana ya, komputernya. Gitu. Dan ternyata ceritanya, Pak ini ada teman lagi saya tuh. Dia itu juga basic agama, sekarang menjadi desainer web yang setara dengan IT ITB. Hebat. Belajar otodidak tuh. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu namanya buatan manusia, nggak ada yang susah dipelajari. Asal kita mau merenung aja. Betul tuh. Jadi orang bodoh nggak bisa itu bukan berarti dia bodoh sebetulnya. Dia malas. Ya malas ya. Kemalasan itu yang membuat kita jadi nggak pinter ya. Jadi nggak usah takut kita gara-gara menguasai ini, lantas kita bodoh, nggak ada. Tahfidz Quran malah tambah cerdas. Tambah mengingat sesuatu. Jadi kalau otak kita dipakai itu, insya Allah ya, itu akan terjaga, sel-sel kita tidak akan rusak. Betul.
Jadi kita akan tetap eksis ya. Kita bisa berpikir, bisa ngobrol gitu ya. Sekarang banyak orang yang sudah pikun susah diajak ngobrol karena udah rusak selnya. Nah, kita juga jangan sampai dirusak sel itu gara-gara kemalasan. Malas, kemudian kita hanya menyukai sesuatu yang membuat kita senang, itu bahagia, itu yang membuat sel kita rusak. Akhirnya nggak mau belajar. Belajar mah susah, Pak. Dia memang nggak ada yang belajar gampang, semua susah gitu. Tapi kalau kita nembus kesusahan itu, otak kita menjadi cerdas, sel-sel kita akan berfungsi dengan maksimal. Ya, saya bukan ini ya. Tahu Ferdi Sambo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Itu kan karena dia idiot, bodoh. Tahu bodoh? Iya, Pak. Bodoh. Ya, karena dia hobinya hiburan. Sel-selnya rusak, sehingga terjadilah kebodohan di situ. Tapi bagi mereka yang cerdas nggak mungkin. Ada logika yang bisa kita buat dari situ. Kalau benci ke seseorang, tahu implikasinya kemana. Karena dia bodoh, gitu ya, seperti itu. Nah itulah. Jadi diakibatkan oleh sel-sel yang rusak. Karena dia hiburan yang dia sukai. Dia nggak mau yang susah-susah. Gitu. Karena dia udah fungsinya udah ada di level atas. Nah kebodohan itulah. Itu yang diakibatkan dari sel-sel rusak. Gitu. Sel-sel otak rusak itu berimplikasi bukan hanya kebodohan, tetapi kalau sel-sel rusak itu bisa berimplikasi kelumpuhan. Banyak orang lumpuh, tangan tidak bisa bergerak, bukan tangannya yang rusak itu sebetulnya, karena selnya yang rusak. Tahu yang stroke? Ya, yang kena stroke itu sel-sel otaknya rusak. Nah, kerusakan sel otak itu akan mengalihkan fungsinya organ tubuh. Yuk, lompat ke kaki, nggak bisa jalan. Jalan terpincang-pincang, sok aja kamu benerin ke ortopedi. Ini pincang kenapa? Mulus di ronsen juga tetap mulus, nggak ada apa-apanya. Karena dalam selnya yang rusak. Sel rusak itu akan membuat kita menjadi lebih ingat, kita harus tetap cerdas. Makanya di negara yang maju itu orang-orang yang sudah berlanjut usia itu tetap dia sekolah gitu. Tujuannya apa? Untuk tetap sel-selnya itu berfungsi dengan baik. Hati-hati ya. Kita akan lebih bijak mengambil kesimpulan, memutuskan itu lebih karena kita belajar. Sok aja kalau kamu ngobrol dengan orang yang pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi udah beda, silakan. Gak sama loh, kapasitasnya udah beda. Nah gitu ya. Ya saya juga kalau secara logika ngapain gitu kalau dia benci ke siapa yang dibunuh itu, ya udah dipindahin aja ke tempat lain. Itu logika cerdas. Karena selnya udah sekian rusak, sehingga kemampuan untuk mengarah ke sana itu udah nggak ada. Nah itu ya kita analisis aja. Jadi menurut orang, wah kenapa dibodoh sekali? Ya iyalah untuk kita yang cerdas, ya bodoh sekali itu. Kenapa dia harus begini dan jadi hukuman mati. Tapi nggak sadar, karena orang aparat coba. Orang aparat tahu hukum dan sebagainya, dia tahu bahwa kalau ini implikasinya udah tahu sebetulnya. Tapi kenapa? Karena selnya rusak. Ini analisis Bapak ya. Nggak tahu. Nah, kalau sel rusak, bukan hanya itu aja. Bisa orang lumpuh itu bukan berarti ya kakinya yang lumpuh. Selnya yang tidak berfungsi. Ya. Jadi peliharalah tubuh kita dengan baik. Peliharalah tubuh kita dengan sempurna ya. Jangan disia-siakan. Tidur malam, merokok banyak-banyak. Bapak udah nggak merokok sekarang. Dulu perokok berat Bapak betul. Menyesali sebetulnya. Setelah sadar ya, janganlah disia-siakan. Saya bisa bersih paru-paru itu udah 5 tahun ya. 5 tahun baru merasakan menghirup udara, bernapas lega dari
Menarik napas sampai buang lagi. Alhamdulillah, tidak ada yang nyangkut-nyangkut. Dulu waktu perokok tuh ada yang nyangkut-nyangkut di paru-paru. Sekarang udah enggak. Oke, udah saya mah merokok aja dah, masih belum ada yang nyangkut. Ya itu, jangan ya. Sayang. Baik, kita lanjut ya. Iya, Pak. Makanya saya nggak percaya dengan orang kebodohan itu enggak. Kan ada dosen PPKN anaknya sampai ke saya, Pak ini kok saya kuliah di ITB, anak saya hanya keberuntungan Pak ini bisa masuk ke sekolah di SMA-nya ya boleh dikatakan nggak keruan Pak ini, tapi dia bisa masuk UTB makan aja dia baca gitu, anak makan anak baca terus malah bapaknya stres, bukan stres mungkin saking senangnya kan gitu melihat perubahan lah perilaku yang 180 derajat. Apa anak saya nanti bisa menguasai? Jangan takut Pak. Mau ilmu apa aja pasti dikuasai kalau anak udah kayak gitu. Kata saya. Mau apa? Dia mau menguasai apa? Pengen teknologi perkapalan, pengen teknologi apa dia bisa. Bisa otodidak? Bisa. Itulah manusia ya. Saya kan tadi ada contoh. Dia nggak pernah belajar komputer dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi dia belajar agama, tapi dia menjadi seorang desainer web yang handal. Banyak yang bikin desainer web sama dia. Gitu. Wah. Dah. Tapi kan dia dapatkan itu tidak dengan malas-malasan ya. Pasti dengan rajin. Nah, muncul muka kecil 3 untuk dadu pertama. Dadu pertama ini ya. Kecil 3 itu dari mana nih? Saya akan gambarkan. Pakai warna apa nih? Hijau. Oke. Kecil 3. Ini dadu pertama. Nah, ini adalah dadu pertama ya. Betul nggak? Bisa tersebut A. Betul, Pak. Kemudian muka dadu lebih besar 5 untuk dadu yang kedua. Saya ambil dadu yang kedua, saya pakai warna pink. Lebih besar 5. Berarti ini ya. Oke. Ya, nah, ada irisan kan ya? Oke. Nah, kalau dihitung PA iris B pakai hitungan irisan 2 himpunan. Apa hitungnya? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 dibagi 36. 1/6 ya? ya Pak, betul. Kalau kita hitung peluang kejadian A berapa? Tuh 2, 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 dibagi 36. Berapa? Setengah ya. Kalau kita hitung kejadian B apa? 12 per 36. Sepertiga. Kalau kita hitung peluang A dikalikan dengan peluang B, berapa nih? 1/6 kali sepertiga. 1/6. Jadi kesimpulannya apa? Peluang A iris B bisa dihitung melalui peluang A dikali dengan peluang B. Karena ngitungnya bisa pakai ini, maka A dan B saling bebas. Saling bebas. Jangan dikatakan bahwa saling bebas. Nggak ada irisan. Jadi saling bebas. Jelas ya? Apa yang maksud dengan saling bebas dan saling lepas. Ya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi probabilitas bersyarat. Kalau dulu kamu ingat permainan monopoli? Masih ingat? Suka main itu nggak? Ingat, Pak. Ular tangga waktu kecil.
Ya Pak, ingat. Hah? Kan paling kamu suka apa? Menipu adiknya ya. Kalau pengen muncul yang besar, berarti yang kecil harus di atas, gitu kan? Jadi dilempar langsung keluar. Ya Pak. Nah, itu yang disebut bersyarat ya. Jadi kalau misalnya satu titik di atas berarti disimpulkan bahwa nilai 1 sudah muncul terlebih dahulu. Nah, berapa muncul kemunculan yang sesudahnya kan gitu. Jadi probabilitas bersyarat itu kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B lebih dulu terjadi. Dikatakan kejadian A bersyarat B atau A strip B. Nah, kalau kita memprediksi tentang kurs rupiah sekarang ya, atau besok, disebut kejadian bersyarat. Peluang kurs rupiah besok 16.000 jika diketahui yang sekarang 15.000 itu bersyarat namanya ya. Bahkan disyaratkan yang sekarang 15.000 kemarin 15.000 lagi, kemarin lagi dan sebagainya. Waduh, probabilitas sudah larinya ke sana ya dalamannya. Nah sekarang kita ambil yang dua aja. Probabilitas terjadinya A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat A dan B. Jadi ngitungnya begini, PA dan B dibagi dengan PB. Yang jelas si PB itu tidak mungkin negatif ya, yang ada probabilitas negatif. Jadi peluang itu paling besar 1, paling kecil 0. 0 itu dalam mustahil terjadi. Kalau ini pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, mustahil dan pasti terjadi. Ya. Kalau pasti terjadi, contohnya apa? Misalnya kalau kita ikut arisan ya. 10 orang ikut arisan, nggak ada yang ikut, berarti kamu yang ikut semua. Begitu dikocok, karena kamu ngambil nomor 1 sampai 10, jelas pasti dapat kan ya. Karena 1-10 kamu yang pegang gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada 10 orang yang ikut arisan, si B nggak ikut arisan, berapa peluang B menang? Ya jelas mustahil, karena nggak mungkin. Karena B bukan unsur di dalamnya. Ya, itu pengertian 0. Nah, di sini PB-nya itu lebih besar 0. Jadi peluang B itu tidak mustahil dan lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi PA iris B dibagi PB. Nah, contohnya. Diberikan populasi sarjana di suatu kota yang dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaan sebagai berikut. Akan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang. Ternyata yang terpilih adalah status bekerja, berapa probabilitas bahwa dia laki-laki. Memang kita menghitungnya ada probabilitas 1 yang terambil dari status bekerja. Nah, status bekerja berapa probabilitas bahwa dia itu laki-laki. Nanti kan munculnya di situ ada persentase ya. Kalau probabilitas misalnya dapat 0,5 berarti 50%, 0,3 berarti 30% ya. Kemungkinan. Jadi kalau kita bicara tentang probabilitas adalah persen sebetulnya. Persen kemungkinan terjadi. Ya, dari peristiwa yang pasti terjadi itu kemungkinan. Oke. Silakan kalau kamu mau tak-atik sendiri, nanti kita bahas ya. Kalau sudah